Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi azmain, amma ba'du. Awalan hayya bina naskurullahi ta'ala alladzi qad a'talana nikmatan wasi'atan. Sanian hayya nusalli wa nusallim ala rasulillah bilafdin Allahumma salli wa sallim alaih. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan makalah tentang profesi keguruan bab 2, yang mana anggotanya terdiri atas saya sendiri, Nur Ainun Pasaribu, Teti Mariana, Evita Putri, Hasrik Lubis, dan Fajar Bancin. Selamat menonton. Baik, bab 2, pembahasan utama yaitu 1. Guru dalam sejarah. Berawal dari kesadaran bahwa untuk melangsungkan satu kebudayaan maka perlu dilakukan proses pewarisan. Kewarisan secara alami adalah nilai yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Akan tetapi, hal tersebut tidak cukup. Nilai yang lebih luas atau nilai yang terdapat di tengah-tengah masyarakat harus diberikan oleh orang tua yang memiliki kompetensi tentang hal tersebut. Terlebih, nilai-nilai yang memiliki tujuan khusus, nilai kemasyarakatan, nilai ideologi, dan bahkan mungkin lebih dari itu. Ketika orang tua memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan pengetahuan, sementara ia ingin anaknya memiliki waktu cukup untuk diberi perhatian, tenaga yang lebih kuat untuk melatih keterampilan atau pengetahuan yang lebih luas untuk memberi wawasan, di saat itulah orang tua sadar ia butuh orang lain mendampingi anak-anaknya. Muncullah profesi guru untuk menjawab kebutuhan orang tua terhadap keinginan anaknya. Itu berarti guru adalah orang yang memiliki waktu secara khusus untuk memberikan pendidikan dan pembelajaran pada anak didik. Guru adalah orang yang mempunyai kemampuan, baik tenaga, pikiran untuk melatih berbagai keterampilan anak demi masa depannya. Dan guru adalah orang yang memiliki pengetahuan lebih luas, lebih mendalam, atau bahkan lebih spesifik yang dapat mengantarkan anak untuk mengarungi masa depan. Ya, sejarah mencatat bahwa ternyata guru yang telah melakukan tugas memberikan dampak sangat positif bagi kelangsungan hidup anak dalam keluarganya. Anak bukan hanya dididik saja sesuai dengan permintaan orang tua, akan tetapi anak merupakan bagian dalam masyarakat. Guru menjadi instrumen untuk menjadikan anak tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan lebih dari itu lagi, guru menjadi motor penggerak. Motor penggerak bagaimana masyarakat tumbuh dan berkembang. Ya, di sanalah guru dan peradaban tidak dapat dipisahkan. Guru pada masa penjajahan Belanda. Bagi kaum penjajah, yakni Belanda pada zaman peperangan di Indonesia, maka nilai ideologi harus disampaikan, beriring dengan upaya mempertahankan kekuatan. Pendidikan dilakukan di samping sebagai proses pewaris nilai kehidupan, tetapi juga nilai ideologi kekuatan. Dan pendidik atau guru pada zaman tersebut sudah barang pasti terpengaruh oleh keadaan. Peran guru tidak dapat dielakkan lagi, sangat besar terpengaruh dengan keadaan ini. Hal ini terbukti dalam sejarah pendidikan Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Hubungan antara politik dan kebijakan pendidikan begitu kuatnya, termasuk pada berbagai kebijakan tentang guru. Periode perkembangan arah dan kebijakan pendidikan pada zaman Belanda sudah tertera pada tabel berikut. Nasib guru pada masa penjajahan Belanda. Kekuasaan Belanda yang berlangsung 3,5 abad jatuh dalam waktu yang sangat singkat. Militer persiapan tentara Belanda, terutama mengenai material baik alat-alat senjata maupun persediaan makanan dan pakaian. Sangat mengherankan hal ini terjadi. Salah satu sebabnya ialah tidak nampaknya semangat peperangan pada para prajurit dan perwira tentang Hindia Belanda.
Sebab lainnya adalah kesalahan Hindia Belanda di dalam menjalankan politiknya di Indonesia. Di bidang pendidikan, diadakan bermacam-macam sekolah dasar, masing-masing untuk golongan tertentu. Umpama, sekolah desa untuk golongan orang desa, sekolah dasar angkat 2 untuk rakyat biasa yang ada di kota, sekolah dasar berbahasa Belanda untuk anak-anak ningrat ataupun anak pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Oleh pemerintah kolonial Belanda, sengaja diciptakan golongan tinggi dan golongan rendah yang sangat mempengaruhi pergaulan antara golongan itu. Mereka itu pada umumnya tidak mau saling mengenal. Kalau jarak antara golongan tinggi dan golongan rendah sudah begitu jauh, maka lebih besar lagi jarak antara rakyat dengan pembesar-pembesar. Siasat pecah belah ini diadakan di semua lapangan, di dalam gerakan-gerakan masyarakat, baik yang mengenai politik maupun yang mengenai sosial ekonomi. Banyak para pemimpin pergerakan bangsa Indonesia ditangkap, dimasukkan ke penjara ataupun dibuang ke luar daerah atau ke negeri Belanda, ke Bengkulu, ke Bovan Dugal, Irak, dan lain-lainnya. Jenis-jenis pendidikan guru pada masa penjajahan Belanda. Adapun sekolah-sekolah guru yang ada pada awal abad ke-20 adalah yang pertama, Normal School, yang kedua Hogre Quet School, yang ketiga Holland Islands, yang keempat Holland Chains, yang kelima kursus Hot Dicte. Sistem pendidikan pada masa penjajahan Belanda ada 5. Yang pertama ILC, yang kedua HIS, yang ketiga MULO, yang keempat AMS, yang kelima HBS. Ada beberapa juga perguruan tinggi yang didirikannya. Yang pertama yaitu School tot Opleiding van Inlandse Artsen. Yang kedua Nederland Indische Artsen School. Yang ketiga Rijkshogeschool School. Yang keempat De Technische Hogeschool. Gaji guru pada masa penjajahan Belanda. Berdasarkan pendapatan atau gaji yang diterima oleh guru-guru Bumiputra dan guru-guru yang berkebangsaan Eropa, terlihat gaji guru-guru Bumiputra jauh di bawah gaji guru-guru Eropa. Seorang guru berkebangsaan Eropa mendapat gaji 100 euro per bulan, sedangkan guru Bumiputra hanya mendapat 75 euro per bulan. Guru pada masa penjajahan Jepang. Guru memang lebih dikenal memiliki kekuasaan yang sangat terbatas dari segi geografis titik, akan tetapi pikiran, ide, gagasan, bahkan wawasan dapat jauh lebih lebar dari ruang kelas. Itu berarti bila ingin mengembangkan pemikiran, dapat saja diserahkan pada guru. Hal ini dasari betul oleh pemerintah kolonial Jepang, sehingga kegiatan pendidikan tidak luput dari sebagian sistem penjajahannya. Perubahan paling penting pada masa itu adanya larangan penggunaan bahasa Belanda yang digunakan pada bahasa sehari-hari di lingkungan pemerintah dan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Hal ini ternyata memberikan rahmat bagi Indonesia karena semakin mentalnya nasionalisme Indonesia. Jenis pendidikan guru pada masa penjajahan Jepang. Terdapat 3 jenis pendidikan guru pada masa pendudukan Jepang, yaitu sekolah guru 2 tahun, sekolah guru 4 tahun, sekolah guru 6 tahun. Sistem persekolahan pada zaman penjajahan Jepang ini mirip dengan sistem persekolahan pada masa Indonesia merdeka. Guru dilatih secara terpusat di Jakarta. Dari setiap kabupaten mengirim beberapa guru. Setelah kembali dari pelatihan, mereka melatih teman-temannya di daerah masing-masing. Sistem pendidikan pada pendudukan Jepang yaitu sistem dasar lama studi 6 tahun. Yang kedua pendidikan lanjutan lama studi 3 tahun. Yang ketiga pendidikan kejuruan, yang keempat pendidikan tinggi. Perjuangan guru pada masa penjajahan Jepang. Jepang mulai menguasai dan menjajah Indonesia sejak Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati pada tanggal 8
Maret tahun 1942. Sejak saat itulah penjajahan bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia berakhir untuk selama-lamanya. Lebih dari bangsa Belanda, Indonesia jatuh ke tangan. Setelah lepas dari bangsa Belanda, Indonesia jatuh ke tangan Jepang selama 3,5 tahun. Bagi Jepang, guru dipandang sebagai orang yang sangat dihormati. Sang guru mendapat penghormatan dengan julukan sensei yang mempunyai kedudukan sosial yang sangat dihormati. Berbeda dengan masa penjajahan India Belanda, di mana guru-guru membentuk wadah organisasi PGHD atau PGI sebagai wadah perjuangannya. Sikap para pejuang bangsa Indonesia termasuk para guru dalam bentuk luarnya tidak berbuat apa-apa kecuali mengikuti apa yang dihendaki oleh Jepang. Kalau diikuti perjuangan pada masa itu, maka perjuangan guru sangat berat karena harus bermuka dua. Apabila ketahuan, sanksinya dapat sangat berat. Meskipun demikian, para guru dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, di sini saya akan melanjutkan presentasi makalah kami pada bagian keempat, yakni guru pada masa kemerdekaan. Kita mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadikan peran guru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lebih terbuka dan maksimal. Oleh karenanya, para guru bersepakat menyelenggarakan Kongres Guru Indonesia yang berlangsung pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Dalam kongres tersebut disepakati untuk menghilangkan segala perbedaan latar belakang yang ada pada guru. PGRI lahir pada suasana revolusi di mana bangsa Indonesia masih diganggu sekutu yang ingin mengambil alih kembali kemerdekaan Indonesia. Melalui siaran RRI Surakarta, para guru bersatu dan siap mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan, yakni pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Dan yang ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya serta para guru khususnya. Dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa PGRI sangat serius terhadap masalah nasib bangsa ke depan menuju Indonesia merdeka yang sejahtera, adil, dan makmur. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, dinyatakan dengan jelas bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ini berarti bahwa pemerintah Republik Indonesia mempunyai tugas untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pada aspek filosofi, arah dan isi kurikulum pendidikan, era ini juga mengulangi apa yang dilakukan pada era sebelumnya. Jenis pendidikan guru pada masa kemerdekaan. Yang pertama, sekolah guru B. Yang kedua, sekolah guru C. Yang ketiga, sekolah guru A. 5. Guru pada masa kini. Tonggak sejarah guru di Indonesia pada masa kini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diiringi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, di mana di dalamnya diatur tentang standar tenaga pendidik dan kependidikan. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan 8 peraturan pemerintah, yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
kemudian diganti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.